masyarakat Ponorogo yang sejalan dengan filosofi Trisakti Bung Karno, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ponorogo memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang sangat beragam. Salah satunya adalah tradisi kirap pusaka Kyai Tunggul Nogo. Setiap tahun menjelang 1 Suro, pusaka Kyai Tunggul Nogo akan dikirap. Pusaka ini melambangkan simbol kepemimpinan, keberanian, kebersamaan, dan nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Tradisi ini merupakan bukti nyata bahwa pembangunan di Ponorogo yang tidak hanya berorientasi pada fisik dan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian budaya sebagai fondasi utama kemajuan daerah. Mari kita simak lebih dalam mengenai sejarah, runtutan, larangan, pesan moral, pendanaan, tantangan, dampak, dan juga harapan dari pelaksanaan kirap pusaka Kyai Tunggul Nogo di Ponorogo. Kirap pusaka Kyai Tunggul Nogo merupakan sebuah tradisi yang penuh makna dan menjadi simbol kebanggaan budaya masyarakat Ponorogo. Semoga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi ini terus menginspirasi kita semua untuk melestarikan budaya sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Mari bersama-sama menjaga dan melestarikan tradisi ini untuk membangun Ponorogo yang lebih maju dan berbudaya demi generasi yang akan datang. Terus ini bagaimana sejarah saking kirap pusaka Kyai Tunggul Nogo niki saged terlaksana teng Kabupaten Ponorogo. Sejarah ini kudu Iya Mas, kirap bedol pusaka itu memang sebetulnya tidak ada. Yang ada hanya kirap pusaka. Kirap pusaka dan lintasan sejarah itu terjadi setiap malam suro, tapi siang dari makam yang Bedoro Katong ke Paseban alun-alun. Itu terjadi semenjak di era Bupati Pak Barkah Putro Hadiwiryo. Nah, kalau kirap bedol pusaka itu baru terjadi 10 tahun. Kebetulan tahun ini adalah tahun ke-10. Bedol pusaka itu adalah awalnya saya dengan kawan-kawan keluarga besar itu ingin mendirikan paguyuban Kawula Keraton Surakarta yang disingkat Pakasa yang ada di Ponorogo karena hubungan emosional yang terjadi antara keraton dengan Kabupaten Ponorogo di era tahun 1745 sampai mendekati tahun 1837. Ini sejarah yang luar biasa. Nah, saya karena ingin mendirikan Pakasa, ya otomatis saya ingin punya kegiatan sesuatu yang bisa untuk menjadi sejarah di Ponorogo. Akhirnya di saat itu Mbah Tobron bercerita sejarah kirap pusaka yang intinya dari Pak Barkah ingin ada kegiatan yang mengisi di Ponorogo yang setiap 1 Muharram itu menjadi ajang yang luar biasa untuk tirakatan masyarakat Ponorogo yang hanya berjalan kaki, istilahnya keliling kutha. Nah, dari itu akhirnya Pak Barkah mengirim Pak Markom dengan kawan-kawan para senior sepuh ke Bali dalam rangka perayaan Kuningan dan Galungan. Nah, di mana hasil melihat di sana itu untuk dibawa pulang ke Ponorogo. Akhirnya dalam perjalanan panjang hasil dari itu di Endo di Ponorogo itu ada boyong pusaka menggambarkan perpindahan kekuasaan Ponorogo dari Kabupaten Ponorogo Kota Lama ke Kota Tengah di alun-alun sampai hari ini. Jadi kirap bedol pusaka itu dimulai tahun 2016 cikal bakal pertama kirap bedol pusaka. Itu saya berjalan kaki dengan anggota Pakasa kurang lebih sekitar 320 orang saat itu, tahun 2016 perjalanan. Prosesi perjalanan ini akhirnya tahun berikutnya kita ulang lagi. Alhamdulillah dengan prosesi yang sama tapi beda jalur. Kalau Pakasa pertama itu lewat jalur alun-alun ke utara, Perapatan Tambak Bayan langsung ke Pasar Pon terus ke Makam. Untuk kirap bedol pusaka kedua itu dari alun-alun ke timur lewat Ngepos, Pasar Legi baru ke arah Pasar Pon. Perjalanan berjalan lancar sampai masuk di Gedung Pusaka. Nanti di sana prosesi yang katakan tadi belum tinampen dari para
pengambil pusaka yang nyirapne pusaka ditampi ditampa Mbah Juru Kunci. Setelah prosesi lung tinampen pusaka saka jero kan metu. Lah engko pusaka kuwi saka para juru kunci, bidang pusaka niku para juru kunci. Lah nek engko sing taun sesuk, taun benjing tanggal selangkung niku juru kunci sing bertugas niku juru kunci Serandir. Sing sitok neh juru kunci Eyang Jayakrono Pulung, Nggih. Mbah Saroso. Terus sing sitoke juru kunci Belik Depok. Kita adakan sosialisasi dan alhamdulillah kita itu support. Hari ini kita coba merangkul beberapa SMK, SMA untuk ikut berpartisipasi. Ternyata sambutan dari rata-rata keluarga besar SMA, SMK yang didukung oleh Bapak Ibu itu sangat luar biasa. Napa nggih wonten pantangan utawi larangan nggih? Ya, itu yang luar biasa. Di dalam bedal pusaka itu beda dengan yang lain, termasuk di dalam kirap pusaka. Bedal pusaka itu kita menyatukan diri dengan Tuhan. Jadi prosesi kirap mulai berjalan itu kita melakukan topo bisu. Topo bisu itu kita berdiam diri dengan hanya berzikir kepada Tuhan, mengharap berkah yang luar biasa untuk diri kita pribadi, juga untuk masyarakat Ponorogo ke depannya. Di dalam prosesi berjalan ini kita juga mengadakan tidak memakai alas kaki, telanjang kaki, dengan harapan ini mendekatkan diri terhadap Ibu Bumi Bapa Kuwasa, yaitu mengharapkan kedekatan kita dengan Sang Pencipta. Jadi kita berjalan kaki dengan topo bisu dan tidak memakai alas kaki. Terus niki pesan moralnya sing saged disampaikan saking prosesi kirap bersura niki napa? Nah, prosesi moral. Sesuatu itu kan butuh pengorbanan. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu hasil yang baik, kita harus melakukan pengorbanan, perbuatan yang harus kita konsekuensi, kita jalankan secara berurutan, berterusan, yang akhirnya akan menjadi puncak keberhasilan kita. Jadi intinya, kalau ingin berhasil, kita harus berjuang. Sebelumnya dengan Bapak siapa nih? Saya Gunawan. Bagaimana pengalaman Bapak dalam menyaksikan atau mengikuti prosesi kirap pusaka? Pasti kan di sini lewat gitu nggih? Ya. Nah, betul. itu bagaimana pengalamannya Bapak ini waktu melihat kirap pusaka itu? Kalau pengalamannya tiap tahun ke tahun ya Mbak, terkait bedol pusaka itu di sini pasti masih hype-nya tinggi banget ya. Jadi kalau dari bedol pusaka itu kan malam ya, bahkan sudah menginjak ke dini hari. Biasanya orang-orang mulai berkumpul di area sini itu di jam 11, jam 12, karena kan rutenya kalau bedol pusaka kan pulang kalau ke sini ya. Jadi dia agak malam, bahkan dini hari. Untuk tahun lalu itu baru lewat itu sekitar jam 1, setengah 2 di sini. Dan yang kedua, apakah dampak yang Bapak atau Ibu rasakan dengan adanya kirap pusaka Kiai Tunggul Naga itu? Ya. Dampak perekonomian ya Mbak, terkait mungkin atau F&B yang lain pun yang mungkin dilewati oleh bedol pusaka pasti berdampak, karena kan menimbulkan kerumunan ya. Jadi terutama kayak mungkin ada warung-warung itu pasti jalan semua lah. Jadi Suro itu kayak yang dilewatin jalur-jalur itu kayak wah, ya itu istilahnya event tahunannya itu yang ditunggu-tunggu itu, terutama F&B. Nah, kebetulan pas rumah saya juga di sini dilewatin, ya alhamdulillah bisa untuk spot orang-orang buat lihat bedol pusaka. Harapan Bapak ini dari pelaksanaan kirap pusaka ini apa kira-kira? Kalau harapan yang pasti nggih, namanya sudah adat istiadat ataupun turun-temurun tetap dilestarikan ya Mbak. Jadi jangan sampai melupakan sejarah kayak gitu leluhur kita. Terus yang kedua nggih, yang pasti kalau rute itu ya kembali lagi, kalau misalkan rutenya mau diubah atau gimana kan otomatis mempengaruhi
yang biasanya ini kan kalau rutenya nanti berubah kan pasti itu juga. Tapi kalau misalkan tidak ada perubahan rute kirap ataupun bedol pusaka ya masih tetap harapannya tinggi di situ sih. Jadi untuk terutama ke kedai sendiri saya sama teman-teman tim itu overtime Mbak. Jadi bukanya itu bahkan sampai dini hari. Iya. Kalau adanya kirap itu ya seneng sih ya. Jadi orang-orang itu masih ada event yang ditunggu-tunggu tiap tahunnya gitu Mbak. Nggak cuman hanya pedagang aja. Jadi untuk masyarakat Ponorogo dan sekitarnya pun tetap Ponorogo itu masih rame loh. Jadi kan untuk menarik mungkin awal-awal dulu wah Ponorogo tok yang punya ini hajatan. Masyarakat Ponorogo aja kan tidak menutup kemungkinan dari daerah lain pun juga pengen tahu kan. Jadi otomatis itu faktornya banyak sekali loh, bisa menggerakkan perekonomian, bisa lebih mengeksisting gerbek suro kita kan. Efeknya nanti nggak cuma di bedol ataupun kirap, tapi larinya ke FRN, reok. Jadi kita bisa ngangkat bener-bener Ponorogo itu punya value gitu loh. Jadi kota kecil memang kita kabupaten, tapi tiap tahunnya itu wah asik nih kalau kita liburan suro di Ponorogo kan gitu. Oke, untuk generasi muda yang pasti tetap meneruskan adat istiadat yang sudah ada ya. Terus yang pasti terkait publikasi maupun konten atau apa, saya lihat ya mulai generasi muda itu mengikuti tren. Jadi nggak jadul gitu loh Mbak. Jadi lebih dikemas, lebih menarik lagi. Nah itu yang perlu inovasi itu terus. Gimana caranya tiap tahun itu apa sih yang baru kayak gitu di Gerbek Suro. Jadi biar kita ini tetap terus berkembang. Gitu. Nah, menurut saya itu sih. Nama saya Ibu Sihayati. Terus dengan berada di sini apa dengan alamat? Terus untuk usahanya Ibu ini apa? Usaha saya ini sekarang ini yang utama itu apa itu warung nasi rawon Ramayana. Terkait kan kemarin udah ada kegiatan di Perpusat di Ponorogo, salah satunya itu kan kirap bedol pusaka. Nah mungkin bisa diceritakan di pengaruhnya dari kegiatan itu ke usahanya itu, mungkin dari pendapatannya atau mungkin dari kunjungan orang tersebut, bisa diceritakan gimana pengaruhnya. Yes, alhamdulillah, merasa kemarin itu begitu ramai, begitu meriah. Tidak ada penghalangnya ya, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Penghasilan tetap bertambah, misalnya alhamdulillah penghasilan tetap bertambah, terus penjualannya pun juga ya pokoknya ya standar gitu kan, standar. Jadi kalau begitu ada keramaian kemarin tuh alhamdulillah bisa menambah penghasilan yang dari yang kemarin yang hari-hari biasa. Jadi itu yang menurut saya yang saya dapatkan yang lebih daripada yang hari-hari biasa. Alhamdulillah walaupun ada keramaian segitu banyak orang tidak mengganggu, tidak ada pengaruh apa-apa. Itu jalan dengan sesuai apa yang saya jual, tidak mengurangi harga, terus tidak menambah harga. Jadi pendapatan alhamdulillah melebihi dari hari biasa. Iya, Ini kan aku mau wawancara Vina terkait dengan kesannya mengikuti bedol pusaka itu gimana? Sebelumnya itu udah pernah ikut bedol pusaka atau belum? Oke, kalau untuk tahun sebelumnya itu aku sudah pernah mengikuti bedol pusaka, Kak. Oh iya. Kalau di sini di Semaga itu tuh di bedol pusakanya sendiri dipilih oleh gurunya atau ada kayak bisa daftar sendiri gitu? Kalau untuk tahun lalu dan sebelumnya itu
Bedol Pusaka di SMA Negeri 3 ini bergotongnya itu bisa mengajukan diri sendiri gitu Kak. Jadi siapa yang mau ikut itu silakan bisa untuk menulis seperti itu. Gitu. Jadi nggak kayak dipilih dari guru Nggak. atau jadi Kesan. kemauan sendiri ya. Betul. Oke, selanjutnya itu kalau dari Vina, kesannya mengikuti Bedol Pusaka itu kayak gimana? Untuk saya kesan dari Bedol Pusaka itu acara itu sangat inspiratif juga sangat bermanfaat untuk saya. Karena apa? Karena dengan mengikuti Bedol Pusaka itu kita bisa lebih mengetahui bagaimana budaya-budaya yang ada di Ponorogo ini dan bagaimana cara kita melestarikannya untuk kedepannya gitu Kak. Oke, kalau harapan Vina sendiri untuk Bedol Pusaka ini kedepannya gimana? Untuk harapan saya sendiri, Bedol Pusaka ya semoga di tahun-tahun berikutnya Bedol Pusaka ini bisa terus dan tetap dilanjutkan dan diadakan sampai semua anak muda itu bisa lebih mengenal apa sih Bedol Pusaka itu, bagaimana kegiatan-kegiatannya seperti itu. Oke, kira-kira kalau di tahun depan ada event lagi seperti ini, kira-kira Vina tertarik apa enggak? Wah, kalau saya pastinya tertarik karena sebagai pecinta seni yang pastinya juga pengen sekali mengikuti acara kegiatan yang seperti itu. Jadi tetap masih ikut ya nanti? Ya, insya Allah semoga saja bisa ikut lagi. Oke, Ya. terima kasih ya Vina.